Ya kadang kan orang tuh gitunya ketika sibuk kerja gitu atau sibuk usaha, kadang justru fokus nanti malah tersesuai yang rencana awal gitu ya. Malah loba nama jadi malah bekiriwe gitu ya, loba kasieuna gitu ya. Nah, kira-kira cara mengatasi loba kasieuna eta teh kumaha tah? Pak, jeung Abah kumaha tah? Kan kadang ya tadi kan juga ngalamun mikiran kumaha isu gitu nya, ada jadi riweuh gitu tah. Cara mengatasi apa ketakutan-ketakutan seperti itu tuh kumaha ada caranya gitu. Ya, Karena lumrah ya di kalangan bapak-bapak mah ketika non lebih takut hari esok gitu ya dibandingkan ibaratnya pangi dengan nyinggal gitu ya gitu ya kasar nama gitu ya. Nah, kumaha tah untuk mengatasi ketakutan-ketakutan itu teh gitu. siapa dulu? Bebas, Nah, salah. akhirnya memisahkan rasa ketakutan itu banyak. Dan itu manusiawi lah ya. Secara emosional kita memang seperti itu gitu. Kalau misalkan kita menurut nafsu. Tapi kalau misalkan kita memang sadar bahwa yang namanya hari esok goib, kita nggak tahu seperti apa. Yang penting tadi yang diwajibkan sama Allah itu adalah berikhtiar. Nah, jalani gitu. Soal tentang mikiran hasil. Tapi yang harus kita lakukan adalah cara bekerjanya kita. Benar atau tidak, halal atau haram. Nanti kalau misalkan ikhlas atau enggak gitu. Kalau misalkan kita menjalani dengan ikhlas, apapun yang terjadi kita terima. Baik atau misalkan buruk, atau misalkan besar atau kecil, ya kita alhamdulillah kalau besar. Enggak, ya innalillahi. Kembalikan lagi sama Allah. Iya. Jadi kita harus bisa sadar diri gitu bahwa kita segala sesuatu udah diatur sama Allah. Yang penting cara berikhtiar kita seperti apa. Gitu. Jadi tong juga bapak-bapak tadinya kenai BBM mahal ya. Rezeki mah yang ngatur begitu. Oke. Iya, itu memang ada yang ngatur. Tapi kita jangan istilahnya terpaku seperti itu. Oke, apa kumaha tambah? Sahur apa kumaha? Ya sambil merokoknya menambahi dari Abah tadi ya. Untuk hal ke depan mungkin baik gitu ya. Walaupun seandainya kita bercita-cita awalnya gitu ya, cita-cita atau planning dulu ya, kata Abah katakan itu gaib kan ya, tinggal menunggu aja udah gitu ya. Kita kan nggak tahu kan gitu ceritanya. Planning ya nggak apa-apa ya, ya. Kita manusia penuh dengan rencana. Betul. Hanya rencana Allah yang paling sempurna. Rencana Allah yang paling sempurna tuh. Pak, itu Pak ya, planningnya ya. Gitu. Manusia mah hanya sebatas angan-angan, sebatas angan ya. Jadi tetap ya Allah nunantukeun. Allah yang punya rencana. Tah, lamun sadar rek maha sempurna. Gitu kan. Atau ngahulna beuki tarik gitu mikiran itu. Tarik sih. Beuki tariknya. Soalnya masih muda. Majar teh maturan Allah begadang. Mereka pakai jenenge. Mereka pakai ku Allah maturan Allah begadang gitu. Padahal ternyata begitu ya. Jadi ternyata tadi lelaki itu bekerja buat apa itu ternyata tidak hanya untuk mencari nafkah semata ternyata. Tapi memang harus ada keberkahan juga di situ ya. Karena menunjukkan apa sisi kita sebagai laki-laki atau bapak-bapak sebagai pemimpin gitu ya, pemimpin di rumah gitu. Nah, jadi pemimpin di rumah teh berat sih Pak sebenarnya. Berat ya, yang belajar ya. Berat ya. Iya, yang namanya pemimpin itu berat. Karena terlalu banyak yang tanggung. Dan pertanggungjawaban pun nanti akan berat gitu. Itulah yang namanya pemimpin. Dari segala apapun, cara mendidik anak salah, dipertanggungjawabkan. Cara mendidik istri salah, tetap dipertanggungjawabkan. Benarnya pun sama dipertanggungjawabkan. Jadi kita semata-mata hidup ini jadi seorang pemimpin ini tidak hanya sebatas penguasaannya. Apalah bahasa kaya kita menggunakan iya tadi cai dan berikutnya pekerjaan rumah tangga itu nyusul mawadah itu kan seharusnya
pekerjaan laki-laki bukan perempuan. Teteh udah bapak-bapak. Iya. Kok bapak-bapak tanda buku. Jadi ngomong. Tadi karena kan ada orang beres kewajiban kumaha duit. Jadi tekudu tah ibarat zaman pagan di mama. Jadi ternyata tugas bapak-bapak kayak apa tuh? Iya. Berat. Sebetulnya kalau misalnya kita tahu mah, karena di situ kenapa ada istri yang membantu kita. Istri itu adalah wadah daripada daripada pahala gitu. Saking nama wadah saking di mama ngomong wadah gitu atau lain. Harusnya seperti itu harusnya. Karena di situ kan berpaduan. Jadi antara suami dan istri harus sakinah mawadah warahmah, harus saling tahu, harus saling mengisi gitu. Jadi biar istri banyak pahalanya membantu suami, dia nyuciin pakaiannya, nyuciin piringnya, bersihin tempat tidurnya gitu. Jadi mengiringi tidurnya juga gitu. Mengiringi tidur ya. Jadi mengiringi tidur itu kumaha ya istilahnya can kabahan tuh bisa bareng sama suami gitu lah, istilahnya tidur bareng gitu. apa ya dia lalaki mah bener budak tepi rawe sareng aja diiringi gitu. Iya. Terus kan anak nyusuknya nah gitu ya. Tuh beres sih sutenya nepi kolot ya gitu ya. Kopi jangan pakai susu dia ya, kopi susu ya. Oh, jadi ternyata tugas laki itu banyak lain soal gawe gitu ya. Tah yang penting mah orang sebenarnya nafkah 5 juta sapoe gitu ya. Yo tekudu ngurusan lain deh gitu, ternyata masih banyak justru yang harus diurusi gitu ya terkait anak dan istri gitu ya. Nah, Abah sendiri gimana, Bah? Karena Abah kan sudah bertani, ngusum oge gitu ya. Nah, eta ngabagi waktuna kumaha tah, Bah? Ya, tadi kan dikatakan oleh apa juga. Segala rumah tangga nyuci piring itu ya. Laki-laki juga tugasnya ya. Iya. Ya kalau ya sudah sih gitu ya. Waktu kewajiban laki-laki juga itu bagiannya ya. Iya. Cuma hanya saja kan kalau diambil sama kita semua pahalanya kebanyakan. Makanya berbagi Iya. berbagi pahala juga kan. Berbagi pahala tetehnya tak ibu bisa gak nengal dia nya ngakupinnya tak jadi berbagi pahala sanes salaki horean Sanes kedua berbagi pahala justru bagus ya itu dah mah bapak teh kita ya piraku pahala bade diborongnya lira gitu nya sok atuh yos ieu lah kami mama sebagian pahala teh geus pakuman kali dia pahala ya ya jadi berbagi pahala bersama tanggungan mau dibalik lagi gitu nya jadi karena ya itulah bapak-bapak gitu jadi bapak-bapak mentang wes mah ada kumaha gitu ya kan ayo guys istilah bahwa bapak-bapak itu lebih senang minta maaf daripada minta izin gitu kan laras Pak Iwan atau kalaman ya Pemimpin mah jarang salah, kadang-kadang tak pernah salah. Jadi kalau misalkan yang namanya pemimpin itu bapak-bapak itu kalau misalkan segala sesuatu syaruk ya kita tahu diri dan istilahnya kalau misalkan salah ya salah. Tapi kadang-kadang dengan keegoisannya bapak-bapak kesalahan itu ditutupi dengan masalah apa? Ya banyaklah istilahnya model tadi istilahnya cara nyuci piring kalau misalkan seharusnya kan sama bapak karena kita berbagi pahala jadi diserahkan sama istri gitu. Mantap, pantasnya istri di rumah tuh ngubah piring tuh bari ini pahala tidak salah geranya pada pahala itu tuh oh iya benernya apalin berarti iya tapi dengan ikhlas berang ya. Tapi dah udah sampai ke ambil kotor nasa pula itu bersinan hiji gitu tapi dah asal ngadahu gitu ya mun di rumah gitu ya pas bagian itu sok asa di dapur tuh belentrang gitu ya tapi saking ikhlasnya benernya orang positif ya semangat deui gitu ya totalitas udah pahala teh kan jadinya semangat mantap
jika rantang baskom kayaknya motornya balanggeun saking semangat juga nantinya. Jadi gitu juga nantinya. Nah gitu ya. Dari lelaki harus bekerja itu ternyata tidak hanya terkait kewajiban nafkah saja ya, tapi membangun karakter pemimpin juga ya, memperlihatkan Iya. bahwa kita itu seorang pemimpin dengan tanggung jawab tersebut gitu, dan mengajarkan juga kepada keluarga bahwa ya pemimpin itu tugasnya meliputi banyak hal gitu Iya. kan. Nah, ini sedikit ini aja obrolan iseng ya. Kalau di umur abah sama bapak gitu, mun pas ya kumaha? Pak baeun gitu kan. Kan kalau di umur saya mah mungkin ya bapak-bapak magang gitu ya. Mungkin mun pas ya teh masih keneh Pak baeun gitu ya, atau ibaratnya mah ketatannya gitu lah. Mun bapak jeung apa? Mun pas ya kumaha tah mah. Dan biasanya penyelesaiannya teh kumaha tah gitu. Seorang mah senatnya. Diatur. Ya kalau misalkan karena kan dalam satu rumah tangga itu pasti akan selalu ada kontrasnya. Pasti akan ada istilahnya bertolak belakang dengan keinginan dari segala hal gitu. Dari 100% paling berselisih ya 5% atau 10% gitu. Di umur Tidak. ini mah. Nah, karena udah saling mengerti gitu. Udah saling tahu gitu. Paling-paling masalah cucu gitu. Atau misalkan masalah ya keinginan-keinginan yang sepele dengan masa-masa tua. Tapi kalau misalkan masa-masa muda banyak gitu. Bahkan perselisihan itu bahkan menjadi pertengkaran gitu. Tenggaran. Iya. Jadi jika nama responsan oke gitu, pasti emang pas ya palingnya mau jauh nongol naik ngabagedan aneh gitu Iya. Geus apa nu teu na gitu ya. Kayak beres lah pokoknya Iya. mah gitu ya. Yang Mun apa sendiri gua yang apa? penting kalau misalkan kita berselisih dengan istri, jangan sampai anak itu tahu. Oh, anak itu tahu. Dan tetangga pun tahu, atau misalkan orang tua kita pun tahu. Cukup kita aja, karena itu adalah aib gitu. Palingannya bener bapak jeung indung pas eta di kamar ya. Iya. Tapi lila gitu. Ayo apa sendiri gua apa? Abang ya gitu kalau ngomong kena gitu. Oh, apa masih ya, masih. Tapi ya salah satu ngimbangi gitu Oke, ya. mengimbangi. Ya mungkin ya. Terima. Ya. Udah gitu ya udah. Beres sudah. Selesai. Karena ada komunikasi kan. Mungkin kalau dua-duanya diem ya nggak ada komunikasi nggak bisa kelar juga. Bisa kelar juga ya. Oke. Komunikasi yang tentunya yang baik. Iya. Oke ya. Nah, jadi ternyata dari pengalaman-pengalaman yang begitu banyak gitu ya, dari Bapak dan Abah itu, ternyata rumah tangga itu tidak serumit yang dibayangkan orang-orang di luar sana ya. Ternyata bisa menjadi sederhana ketika ketika komunikasinya terbangun, kemudian seorang ayah atau bapak itu bekerja dengan cara yang halal, rezekinya halal sampai ke rumah. Ternyata permasalahan itu jadi tidak terlalu rumit ya, justru mendatangkan keberkahan, dan akhirnya terciptalah gitu keluarga yang sakinah mawadah warahmah, walaupun ya tadi menjalankan prosesnya memang cukup panjang gitu ya Pak ya. Pak, cukup panjang dan tidak mudah gitu ya. Oke. Nah, mungkin untuk obrolan Bapak hari ini kita cukupi sampai di sini ya. Mungkin nanti nextnya kita ngobrol lagi karena seru ya pengalamannya seru ini ya. Seru lah. Mungkin nanti kita akan bahas lagi masalah-masalah bapak-bapak yang memang ya tadi tidak ada ujungnya, masalah bapak-bapak banyak yang tidak ada ujungnya gitu ya, masalah bapak-bapak hari ini sampai bahkan nanti sampai pulang ke sana tuh beres gitu ya masalah bapak teh ya. Nah, dan buat bapak-bapak di sini juga ya, atau bapak-bapak di luar sana, ayolah kita gabung gitu ya di ruang obrolan ini. Kalau memang bapak-bapak butuh ruang untuk bercerita, ruang untuk berinteraksi, bolehlah nanti gabung ke sini ya.